Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai sesi bedah naskah kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis-habisan sebuah skenario simulasi micro-teaching 10 menit yang, jujur aja, efektif banget. Fokusnya ada di kesadaran lingkungan. Nah, kalian bakal lihat gimana naskah ini tuh ngasih contoh luar biasa soal cara nyampain topik krusial ke anak-anak usia dini, tapi dengan cara yang super terstruktur, fun, dan pastinya nempel terus di ingatan mereka. Oke, yuk kita lihat gimana alur simulasi ini. Semuanya dibagi jadi 4 bagian. Pertama, membuka kelas dengan ceria. Kedua, bermain memilah sampah. Lanjut yang ketiga, kreativitas sekolah sedaun. Dan ditutup dengan menutup dan pesan moral. Sesimpel itu. Kita masuk ke fase pertama ya, membuka kelas dengan ceria. Ini kira-kira ngambil waktu 2 menit awal. Nah, 2 menit pertama ini tuh bener-bener fase kritis buat narik perhatian anak-anak. Kalian perhatiin deh gurunya pakai 4 langkah pembukaan yang solid banget. Mulai dari salam dan senyum, berdoa, bernyanyi, terus apersepsi. Oh ya, perhatiin juga instruksi buat duduk melingkar. Kelihatannya sepele ya, padahal duduk melingkar ini bukan sekedar gaya-gayaan loh. Ini tuh taktik jitu buat ngebangun ruang yang terstruktur dan aman. Jadi anak-anak bisa langsung bersiap dan fokus 100% ke gurunya. Terus, habis berdoa, masuk deh ke elemen musik. Coba deh kalian bayangin lirik ini dinyanyiin pakai energi guru TK yang super ceria. Bersih lingkunganku, indah lingkunganku, aku sayang bumi, ku jaga selalu. Nah, nyanyi di sini tuh bukan cuma sekedar ice breaking buat seru-seruannya. Kalau dilihat dari sisi psikologis, nyanyian ini secara nggak sadar udah nanemin tema inti pelajaran ke otak anak-anak. Bahkan sebelum mereka sadar kalau mereka tuh lagi belajar. Keren kan? Lanjut dari nyanyi, gurunya ngelakuin transisi yang smooth banget ke tahap apersepsi. Jadi daripada nyeramahin anak-anak panjang lebar soal kebersihan, gurunya langsung ngeluarin benda nyata, daun kering sama plastik. Menghubungkan pengetahuan pakai objek fisik kayak gini tuh ibarat jalan pintas. Ini cara paling cepet buat mancing rasa penasaran mereka dan bikin konsep yang tadinya abstrak jadi kelihatan bener-bener nyata buat anak usia dini. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti yang pertama, yaitu bermain memilah sampah. Di sini, gurunya ngasih waktu sekitar 2 menit buat permainan interaktif ini, dan anak-anak yang jadi penggerak utamanya. Nah, ini yang menarik. Alat bantu visual tuh jadi kunci banget di tahap ini. Ada kotak hijau buat daun kering dan kotak merah buat plastik. Kode warna ini benar-benar brilian karena langsung nyambungin bentuk fisik kotaknya sama jenis sampah. Jadi, anak-anak nggak perlu pusing ngapalin istilah organik atau anorganik. Tinggal lihat warna, beres deh. Terus nih, pas anak-anak mulai praktek, gurunya langsung ngasih respon yang super heboh. Kayak gini nih, wah pinter sekali, daun kering masuk kotak hijau, plastik masuk kotak merah, betul sekali. Nah, ngasih respon positif seketika kayak gini efeknya luar biasa loh. Secara pedagogis, ini bukan cuma bikin anak ngerasa happy, tapi ini juga ngelipat gandain rasa percaya diri mereka, plus langsung ngunci konsep pembelajarannya di otak mereka saat itu juga. Lanjut ke bagian ketiga, kreativitas kolase daun. Habis seru-seruan dengan aktivitas motorik kasar tadi, gurunya langsung ganti gigi ke aktivitas yang lebih kreatif. Ada waktu sekitar 3 menit di sini. Instruksi dari gurunya dibikin simpel banget. Ambil karton, oleskan lem, terus tempel deh daunnya. Kenapa harus gini? Karena 3 langkah sederhana ini tuh strategi jitu banget buat mastiin anak-anak nggak ngerasa bingung atau kewalahan pas ngerjain tugasnya. Nah, pas anak-anak lagi asyik nempel-nempel daun, ada satu kalimat di naskah ini yang menurutku dampaknya gede banget secara psikologis. Gurunya bilang, tidak ada yang salah, semua hasil karya kalian bagus. Nilai edukasi dari kalimat sesimpel ini tuh luar biasa teman-teman. Ini ngebangun safe space alias ruang aman buat anak berkarya. Mereka jadi nggak takut buat bereksperimen, berkreasi sekreatif mungkin sama kolase mereka, karena mereka tahu apapun hasilnya, usaha mereka bakal dihargai. Dan akhirnya kita sampai di fase keempat, menutup dan pesan moral. Yuk kita lihat gimana gurunya mendaratkan pesawat edukasi ini di 2 menit terakhir. Ada 4 langkah penutupan, tapi yang paling stand out itu di bagian recalling atau tanya jawab. Jadi nanya ke anak-anak soal apa aja yang udah dipelajari hari ini tuh bukan sekedar basa-basi ya. Ini cara paling efektif buat maksa otak mereka manggil balik memori tentang aktivitas tadi. Otomatis, pelajaran hari ini bakal langsung masuk ke memori jangka panjang mereka. Dan ini dia poin puncaknya. Pesan utama dari keseluruhan simulasi ini dirangkum dengan sempurna lewat satu persamaan ini. Bumi yang bersih sama dengan bumi yang sehat, yang artinya kita juga ikutan sehat. Persamaan ini brilian banget, karena langsung ngehubungin hal simpel kayak buang sampah di tempatnya, secara langsung dengan kesejahteraan dan kebaikan buat diri anak-anak itu sendiri. Make sense banget kan buat mereka?
Jadi, kalau kita tarik garis dari senyuman pertama gurunya tadi, sampai ke persamaan akhir soal kesehatan bumi, naskah ini benar-benar nunjukin efisiensi mengajar tingkat dewa yang disusun super rapi. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian, gimana kalian bakal ngadaptasi struktur micro teaching 10 menit yang luar biasa ini buat kelas kalian selanjutnya? Pasti banyak banget ide yang bisa digali kan? Oke, sampai ketemu lagi di sesi bedah naskah kita berikutnya.